Selamat pagi teman-teman, salam sehat dan semangat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang wirausaha, produk teknologi, transportasi, dan logistik. Ini adalah materi prakarya bab 2 kelas 10. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, mari kita kembali mengingat materi pelajaran kita di bab 1 tentang sifat-sifat seorang wirausahawan. Agar kita tetap bersemangat dan berani untuk memulai sebuah usaha. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa-apa saja sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Yes, bagus sekali. Nah, yang pertama adalah percaya diri. Kemudian, berorientasikan kepada tugas dan hasil. Ketiga, seorang wirausahawan itu harus berani mengambil resiko, baik dan buruknya sebuah usaha. Kemudian, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki keoriginalitas atau keaslian, bukan plagiat terhadap karya orang lain. Dan yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Nah, ini adalah 6 sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar sukses. Nah, mari kita lihat contoh. Apakah kalian kenal dengan orang yang ada pada foto ini? Pasti semua kenal ya. Iya, beliau adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim yang lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Nah, beliau adalah salah satu sosok wirausahawan yang sukses di bidang rekayasa transportasi. Iya, dia adalah pendiri Gojek di Indonesia pada Oktober tahun 2009 dan saat ini sedang menjabat menjadi Menteri Kemendikbud-Ristek di Indonesia. Nah, mari kita lihat bagaimana perkembangan karir dari Bapak Nadiem. Pertama sekali, Bapak Nadiem bekerja di perusahaan konsultan McKinsey dan Company di Amerika Serikat, kemudian berlanjut bekerja di Zalora Indonesia sebagai managing editor, lalu pernah juga menjabat sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku. Nah, setelah itu, berbekal dari pengalaman besarnya itu, Bapak Nadiem mendirikan Gojek. Nah, Gojek ini tercetus pertama sekali ketika Bapak Nadiem melihat permasalahan utama para pengendara ojek konvensional, di mana para drivernya tidak punya tempat mangkal untuk menunggu penumpang. Nah, dari hasil riset itulah ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot-repot ke pangkalan ojek. Kemudian tukang ojek sendiri pun tidak harus mangkal. Bagi penumpang, menggunakan aplikasi ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Nah, itulah latar belakang dari Bapak Nadiem mendirikan usaha Gojek. Nah, dari cerita itu, dari pengalaman yang dilalui Bapak Nadiem, kira-kira apa hal menarik yang bisa kita simpulkan untuk kita tanamkan dalam diri kita? Yang pertama adalah beliau mampu menemukan peluang bisnis walaupun usianya masih muda. Kemudian mempunyai ide yang cemerlang, inovatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Memiliki semangat dan tekad yang kuat,
peduli serta berdaya juang tinggi. Ya, jadi hal-hal ini ada di dalam diri Bapak Nadiem. Nah, ini juga patut untuk kita contoh dan kita kembangkan dalam diri kita supaya kita juga bisa mengikuti jejaknya. Oke kawan-kawan. Nah, sekarang saatnya kita masuk kepada topik materi kita. Nah, apa itu transportasi? Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mari kita lihat, ada teman kita di sini sedang berlari menuju ke rumah yang di depannya. Nah, atau kita lihat Bapak kurir di sini yang sedang memindahkan barang yang dia bawa menuju ke tempat tujuannya. Nah, maka perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain itulah disebut dengan transportasi. Nah, mari kita lihat bagaimana perkembangan transportasi dari dahulu sampai saat ini. Jadi pada dahulu kala kita lihat seperti yang ada tertera di gambar, orang pada zaman dahulu itu menggunakan transportasi dengan berjalan kaki. Nah, kita lihat di sini pada gambar membawa beban banyak, barang-barang yang banyak pun mereka berjalan kaki. Nah, kita lihat perkembangannya setelah bangsa Mesir muncul, barulah mereka membuat perahu dari batang tumbuhan papirus. Nah, seperti ini perahunya. Kemudian bangsa Asia juga membuat perahu dari bambu. Nah, dari perkembangan zaman itu, dari perkembangan transportasi yang pertama sekali sampai kepada tahun 3500 sebelum Masehi, ditemukanlah roda. Diikuti dengan penemuan-penemuan lain seperti pembangunan jalan, kapal laut, penemuan teknologi balon udara, rel kereta api, pesawat udara, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kebutuhan perpindahan manusia yang terus meningkat didukung dengan kemajuan teknologi mekanik, elektronik, dan digital mendorong berkembangnya sistem transportasi hingga saat ini. Demikian perkembangan transportasi. Nah, mari kita melihat apa prinsip dari transportasi. Seperti artinya tadi, transportasi adalah perpindahan orang atau barang. Maka prinsip dari transportasi ini adalah memindahkan orang atau barang dengan menempuh jarak yang dekat, sedang maupun jauh. Kita lihat contohnya. Jika jarak yang kita tempuh itu adalah dekat, maka kita bisa berjalan kaki. Betul ya? Oke. Nah, tetapi hal ini tidak berlaku untuk barang. Mengapa? Nah, misalnya kita lihat. Di sini ada gelas yang berisi air. Gelas ini tidak akan bisa berpindah sendiri. Maka bagaimana caranya agar kita bisa memindahkan gelas ini? Contoh, kita akan memindahkannya dari dapur ke ruang tamu. Maka alat apa yang kita butuhkan? Iya, kita memerlukan baki. Nah, baki di sini adalah sebagai sarana transportasi untuk memindahkan gelas yang berisi air. Nah, sehingga gelas air yang di dalam gelas bisa kita
dipindahkan dari dapur ke ruang tamu. Nah, atau coba kita perhatikan gambar ini. Ya, itu adalah timba air. Nah, timba air ini alat transportasi untuk memindahkan air dari dalam sumur ke atas permukaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang sedang, jarak yang sedang, kita bisa melihat seperti di Ramayana ada eskalator, ada juga eskavator, atau kita bisa memakai papan meluncur ketika kita berada dari dataran tinggi mau menuju ke dataran rendah. Dan masih banyak cara-cara transportasi lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita lihat. Kita akan menggambarkan cara-cara transportasi tersebut dalam mind map atau peta pikiran. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada alat transportasi barang. Kemudian kita bisa menentukan jarak yang dilaluinya, dekat, sedang, atau jauh. Lalu medan yang dilaluinya, di manakah dia, daratan, air, atau udara. Apa sistem penggeraknya, kemudian siapa sistem kendalinya, bagaimana sumber tenaganya, dan apa saja barang yang bisa dibawa. Sebagai contoh, di sini Ibu sediakan alat transportasi, ya, delman. Nah, delman itu merupakan alat transportasi di darat. Oke. Kemudian jarak yang bisa dilalui delman adalah sedang dan dekat. Kemudian untuk jenis barangnya, dia bisa membawa telur, bisa membawa botol, bisa membawa buah, manusia, dan barang-barang lainnya. Kecuali kulkas dan pesawat terbang, pasti dia tidak akan bisa membawanya karena ukurannya lebih besar. Nah, kita lihat apa sumber tenaga dari delman. Ya, benar, kuda. Maka sumber tenaganya adalah hewan. Nah, siapa yang mengendalikan? Sudah pasti manusia. Nah, bagaimana sistem penggerak dari delman? Delman digerakkan oleh roda. Ya, bagus. Bagaimana anak-anak Ibu paham ya? Oke ya teman-teman, paham ya cara membuat peta konsep? Nah, kalian bisa berlatih sendiri bagaimana membuat peta konsep untuk transportasi barang yang lainnya, baik melalui darat, udara, atau air, seperti contoh yang telah saya berikan tadi. Nah, sebagai refleksi untuk kita, untuk kalian, jika kalian disuruh untuk mengembangkan sebuah wirausaha dalam bidang transportasi, seperti yang kita lihat tadi Bapak Nadim ya di awal, kira-kira transportasi apa yang akan kalian kembangkan dan bagaimana caranya? Silakan kalian pikirkan, kalian refleksikan, dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.